Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidupku. Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kudus. Di pagi hari ini ku bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Aku rindu Tuhan, haus akan jamahan kasih kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi selalu bagiku, bagi rumah tanggaku, bagi keluargaku, bagi jemaatku. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang pimpin kami, Engkau urapi kami. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Saudara kita ambil Alkitab kita buka dari kitab Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun
raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, akibat daripada dosa, mereka diusir dari taman tersebut. Mereka mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit. Ya. Itu yang terjadi, saudaraku. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, yang pertama di sini dikatakan mereka tidak taat. Tuhan Allah sudah mengingatkan agar mereka jangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan tidak baik. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, tidak mengindahkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang tidak mau dengarkan firman Tuhan, dia dipastikan adalah orang yang tidak taat. Orang yang tidak mau disiplin, tidak mau ikut aturan. Jadi orang yang taat itu tidak gampang, tidak mudah tergoda oleh iblis. Tetapi karena dia tidak mau dengarkan firman Tuhan, dia tidak taat, maka ada kesempatan-kesempatan buat iblis untuk menggoda Adam dan Hawa untuk mengambil buah dari pohon yang sudah dilarang Tuhan. Jadi mari Bapak Saudara, agar kita tidak jatuh dalam dosa, kita harus dengarkan firman Tuhan. Dan kita harus taat. Nah, yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam dosa karena dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Seseorang yang tidak mau tinggal dalam Tuhan, seseorang yang hidupnya jauh dari Tuhan, kesempatan-kesempatan buat iblis itu sangat banyak. Kesempatan buat iblis itu sangat banyak untuk menjatuhkan seseorang kalau dia tidak mau tinggal dalam Tuhan, kalau dia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam engkau. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar sekali saudaraku, di luar Tuhan kita tidak akan kuat, tidak akan mampu, kita akan lemah. Di saat ada masalah, saat ada pergumulan, tantangan, kehidupan yang kita alami, kita hadapi, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kuat, bahkan bisa jatuh dalam dosa karena tidak kuat menghadapi situasi kondisi saat ini. Yang berikutnya dikatakan bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mengapa seseorang itu bisa jatuh dalam dosa?
Seseorang itu bisa jatuh dalam dosa karena tidak mau berdoa, ya. Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Roh memang penurut tapi daging lemah." Doa itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita tetap kuat, tidak jatuh dalam dosa ketika kita menghadapi masalah, tantangan, bujuk rayuan oleh iblis, ya, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan. Kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala macam masalah. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Apalagi hari-hari ini kita mendengar, melihat lewat media sosial, banyak kejadian-kejadian di luar sana. Ya, kejahatan-kejahatan muncul. Dan itu sudah terjadi, saudaraku yang dalam Tuhan. Kalau kita tidak banyak berdoa, orang bisa saja mengganggu kita. Iblis itu akan menggoda kita. Kesempatan-kesempatan bagi iblis sangat banyak untuk menjatuhkan kita. Sebagaimana Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, jangan jatuh dalam dosa. Roh memang penurut, daging lemah." Tetapi kalau kita berdoa, saudara, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, ya, kita akan mampu, kita akan kuat karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Saudara berada, tetaplah dengarkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Kita harus adakan hubungan pribadi, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Dia. Kita harus perbanyak berdoa. Saya percaya kalau ketiga hal ini, poin ini kita lakukan, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti melindungi kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Doa saya menyertai saudara, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.